Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di perkuliahan metode elemen hingga pertemuan ketiga dengan topik kita kali ini adalah uh, operasi matrik dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, jadi pada pertemuan ini saya akan memberikan contoh latihan penggunaan Microsoft Excel ya, dari mulai pengenalannya ya, pengenalan Microsoft Excel kemudian sampai ke operasi matriks di uh, Microsoft Excel. Pertemuan ini berhubungan erat dengan materi kita pada minggu lalu, yaitu operasi matriks. Walaupun di operasi matriks sudah disampaikan sekilas tentang penggunaan Microsoft Excel, tapi di pertemuan ini kita akan lebih dalam lagi membahas tentang penggunaan Microsoft Excel untuk perhitungan operasi matriks. Baik, mari kita mulai saja perkuliahan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, para mahasiswa sekalian, di monitor kita ya, sudah saya siapkan Microsoft Excel ya. Nah, sebelum saya memulai ya, dengan perhitungan atau fungsi-fungsi dari Microsoft Excel ini, maka ada baiknya kalau saya memperkenalkan dulu sistem navigasi dari Microsoft Excel. Nah, software Excel yang saya gunakan adalah versi 2013. Nah, kalau mahasiswa sekalian memiliki versi yang lebih tinggi lagi, ya, itu lebih baik, ya, lebih baik. Dan di fiturnya sudah ada perbaikan-perbaikan. Ya. Nah, tapi kalau mahasiswa sekalian punya yang standar seperti saya ini, itu juga nggak ada masalah. Baik, di sistem navigasi Excel nih, yang pertama nih ada menu tab ya, menu tab. Nah, kalau dulu di versi yang 2007 ada menu pull down ya. Nah, sekarang sudah nggak ada lagi, itu udah hilang. Yang ada sekarang menu tab. Jadi menu tab setiap menu nih terdiri dari beberapa menu lagi yang menunya berdasarkan apa namanya? Berdasarkan toolbar ya. Nah, jadi setiap perintah di sini diwakili dengan gambar-gambar ya. Nah, kalau dulu dengan kata-kata. Nah, kalau sekarang kalian harus bisa memahami setiap gambar yang diberikan dalam perintah-perintah ini. Jadi contoh seperti ini untuk mengcopy menggandakan ya, menggandakan file atau menggandakan kalimat, angka bisa digunakan copy ya. Jadi kita klik copy gitu. Nah, kemudian untuk menebalkan tulisan, kita klik aja bold ini. Kemudian untuk membuat italic ya atau miring, atau untuk ini untuk menaikkan dan menurunkan ukuran dari kita font kita ya. Nah, dan seterusnya banyak di sini ya, banyak sini. Dan setiap menu tab ini terdiri beberapa atau banyak dari toolbar ya. Di insert, page layout. Jadi menu tab dari Excel terdiri dari file ya, ini khusus untuk penyimpanan, print ya, mencetak dan sebagainya. Dan home ini untuk settingan dasar ya, seperti settingan font, kemudian settingan halaman, batas margin dan segala macam itu ada di home. Insert untuk memberikan menambahkan fitur-fitur lah, menambahkan memperkaya atau menambahkan objek ya di Excel kita. Termasuk di insertnya ada untuk menambahkan objek grafik ya. Kemudian page layout ini berhubungan dengan setelan dari ukuran kertas ya, ukuran kertas, kemudian formula, rumus-rumus,
data, untuk database ini biasanya. Review ini nanti biasa digunakan untuk spelling, untuk translate, ya, untuk menerjemahkan bahasa. Dan view ini untuk apa namanya, berhubungan dengan tampilan di monitor kita, ya, tampilan dari worksheet kita. Nah, baik, ini menu tab. Nah, kemudian di sini ada workspace-nya. Di sini adalah kita kerja, ya, workspace. Ada workspace. Nah, di workspace ini terdiri dari dua sumbu, ya. Jadi yang pertama adalah sumbu kolom yang diwakili dengan huruf, ya, huruf A, B, C, D sampai seterusnya. Kemudian, nah, kolom ini, ya, berarti kolom yang vertikal ini, ya, vertikal. Nah, sementara satu lagi yang baris berarti horizontal, itu diwakili dengan angka 1, 2 dan seterusnya. Nah, itu sistem. Nah, kemudian di sistem navigasi ada kita bisa menambahkan. Jadi Excel itu terdiri dari sheet-sheet, ya, apa namanya, lembar-lembar kerja, ya. Jadi kita bisa nambahkan sheet 1, sheet 2, sheet 3 dan seterusnya. Kenapa begitu? Karena bisa jadi mungkin analisis pada satu sheet ini terlalu banyak, sehingga untuk memudahkannya kita bisa buat sheet baru, tapi bisa di-link-kan, bisa dihubungkan ke sheet satu. Jadi yang membaca atau yang memahami analisis tersebut bisa dengan mudah, ya, bisa lebih mudah mencernanya ketimbang satu sheet panjang sampai ke bawah, gitu, ya. Jadi kita tambahkan, kita klik nih, tuh tambah, ya, di sheet 1, sheet 2 dan seterusnya. Nah, jadi itu aja pengenalan mengenai navigasi Microsoft Excel. Nah, baik, sekarang kita akan mulai ini, ya, mulai mencoba menggunakan Microsoft Excel. Nah, jadi untuk menghitung atau, ya, memulai perhitungan di Microsoft Excel itu digunakan simbol sama dengan, ya. Sama dengan itu ada di daerah pojok kanan atas dari keyboard kita, ya. Sama dengan, ya. Jadi contoh, misalnya yang mudah aja 1 tambah 1, ya. Jadi saya buat sama dengan, ya, sama dengan 1, kemudian tambah aja juga tuh, ya. Jadi kalau tadi sama dengan, klik sama dengan, kalau tambah kamu harus tahan tombol shift baru klik tombol sama dengan tadi. Nah, di atas sama dengan itu ada tambah, berarti itu kalau AT ditanda di atas, berarti dia harus tekan tombol shift. Shift tambah, ya. Shift sama dengan berarti shift tambah 1. Nah, hasilnya harus 2, gitu, ya. Gitu, ya, perhitungan. Jadi sama dengan 3 tambah 8, berarti hasilnya berapa? 11. Nah, gitu. Dia harus 11. Nah, itu perhitungan cara dasar, ya, dasar perhitungan. Jadi dimulai dengan sama dengan. Tapi kalau kamu ingin mengetik kalimat, nggak masalah, nggak usah pakai sama dengan seperti ini. Seperti kata-kata ini, contoh. Nah, contoh. Nah, itu nggak perlu diberikan tanda sama dengan, ya, nggak perlu, karena dia bukan perhitungan. Hanya setiap yang perhitungan dimulai dengan tanda sama dengan. Baik, cara menghapusnya gampang, disorot aja, tekan del. Nah, gitu, gampang. Baik. Nah, sekarang selain dengan cara tadi, ada juga dengan cara perhitungan menggunakan sel, ya. Jadi selnya yang dihitung. Jadi seperti ini. Saya buat angka 3 dan angka 2. 3 tambah 2, 5. Nah, jadi cara perhitungan seperti ini. Jadi selnya aja yang saya ambil. Saya nggak perlu angkanya. Jadi nanti isi sel itu kalau dirubah, maka otomatis perhitungannya juga, hasilnya juga berubah. Ya, sama dengan. Ya, sama dengan. Kemudian baru gunakan mouse pointer, arahkan ke angka 3, klik. Nah, yang muncul sini B2. B2 ini adalah alamat selnya. Ya, alamat selnya. Jadi dia posisinya ada di kolom B, baris 2. Jadi dalam Excel itu penulisan koordinat itu diawali dari kolom dulu. Kolom dengan baris. Beda dengan di matrik, ya. Kalau di matrik, misalnya matrik 3 kali 2 berarti matriks baris 3 kolom, matrik 2 kali 3 berarti matrik baris 2 kolom 3. Ini terbalik dia. Nah, kalau di Excel kolom dulu baru baris. Nah, ya, setiap sel yang dipilih, maka di pojok kiri ini akan muncul
alamat selnya. Jadi contohnya B2 ditambah, kita tambah ke ini, klik, kita klik, nah itu muncul di sini. Kalau saya arahkan udah berubah jadi sum dia. Jadi waktu saya klik tadi muncul di B3. Nah, gitu. Jadi untuk memastikan kita bahwa kita memang memilih sel B3. Nah, setelah selesai kita tekan enter. Nah, hasilnya sama juga kan? 3 tambah 2, 5. Kalau kita rubah angka 2-nya menjadi 5, maka hasilnya 8. Nah, itu dia. Jadi, kelebihan sistem sel ini, kita nggak peduli angka berapa yang ada di sel itu. Yang penting dihitung aja, dihitung, dikalkulasi. Apakah dikali, ditambah, dikurang, dibagi, dan seterusnya. Ya, itu dengan sel ya. Nah, kemudian ini tadi adalah penjumlahan ya. Penjumlahan. Nah, kalau hurufnya berlebih seperti ini, kita bisa perlebar dengan cara ini. Bisa ditarik ini manual atau kita double klik ini ujung. Ya, maka dia akan melebar ke batas akhir dari kalimat tersebut. Ini penjumlahan, pengurangan. Baik, pengurangan. Nah, pengurangan berarti misal sel B2 ini dikurang sel B3. Hasilnya berarti minus 2. Nah, gitu. Ya, ini pengurangan. Jadi kalau kita ganti ini menjadi 9, maka hasilnya adalah 4. Dan di atas jadi 14. Gitu. Kemudian perkalian. Perkalian sama aja, sama dengan sel ini dikali sel ini. 45, 9 kali 5, 45. Nah, kalau pembagian sama dengan ya 9 bagi itu adalah ini. Nah, kalau kalian lihat ada tanda simbol garis miring di atasnya sama dengan, itulah dia bagi. Klik aja, kemudian klik ini, enter. Nah, 1,8. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk perkuliahan metode Lebeningga ini, saya sarankan perhitungannya berdasarkan sel, ya, jangan berdasarkan angka. Nah, jadi sehingga ketika kalian merubah angkanya di dalam sel itu, maka otomatis dia akan menghitung, akan berubah sendiri. Oke, baik. Nah, sekarang saya hapus, saya pilih, saya hapus. Nah, sekarang gini, ya. Ada sebuah konstanta di sini, konstanta 4. Ya. Nah, kemudian sini ada bilangan, ya. Hasilnya ini nilai. Ini hasil. Kita buat di sini misalnya 4, 3, 6. Kita mau hasilnya di sini adalah bilangan ini dikali angka ini, angka 4. Ya. Semua dikali angka 4. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, kalau kita langsung kali langsung seperti ini ya. 4 ya dikali 4. Bentar. Itu benar 16. Tapi ketika kita copy, cara mengopi ininya, rumusnya adalah seperti ini, yang gampang gitu ya. Kalian arahkan ke nih pojok kanan bawah nih, sehingga tandanya berubah nih. Tanda apa namanya? Palang merahnya berubah menjadi kecil dia, jadi hitam kecil. Klik. Nah, setelah itu klik kiri, tombol kiri mouse ditahan, tarik ke bawah. Nah, kita perhatikan. 3 kali 4 0, salah ya. Ini nilai salah. Malah 6 kali 4 value, nggak ada nilai. Kenapa? Karena dia kena di huruf. Jadi perhatikan. Kita perhatikan cara melihatnya, mengeceknya seperti ini. Kita double klik aja nih di hasil. Nah, kita double klik, kita lihat. Ternyata dia benar kemari, maka hasil benar ya. Tetapi ketika kita klik kemari, nah ternyata 3 bukan dikali 4. Tetapi dia dikali dengan apa namanya? Sel yang blong ya, sel yang kosong, yang zong ya. Sorry, sel yang zong, jadi nggak ada, jadi hasilnya 0 gitu. Nah, yang parah yang 6 ketika kita double klik seperti ini. Nah, angka kali huruf hasilnya nggak ada. Gitu. Mana bisa ya kan?
angka dikali huruf, nggak ada hasil. 6 kali A ya 6A, terus hasilnya apa? Nggak ada. Sehingga hasil value. Gitu. Nah, jadi bagaimana Pak supaya ini sekali jalan langsung bisa dikali 4 semua? Apa rumusnya kita kali 4? Boleh, tapi kan nggak praktis ya. Ketika angka 4-nya kita rubah, oke ini nggak 4, ternyata kita ganti 5. Wah, ribet jadinya kan. Nah, cara seperti ini. Kita gunakan penguncian sel. Nah, penguncian sel itu dengan menekan tombol F4. Ya, F4 bukan tombol F dan angka 4 bukan, tapi memang F4 yang ada di kalau di keyboard kalian itu ada di atas ya semua. Ya, F1 sampai F12 ya. Atau F10. Oke, baik. Caranya seperti ini. Ini kita hapus saja. Kita ulangi hitungnya sama dengan ya 4 dikali ini dia konstanta. Nah, konstantanya harus dikunci. Dikunci baris di kolomnya sehingga dia tidak bergerak kemana-mana. Tekan tombol F4 sekali. Nah, kalau muncul simbol dolar berarti dikunci dia. Dikunci di mana? Nah, kalau dua-dua ini dolar C, dolar 2 berarti kolom C dan baris 2 dikunci. Jadi dia nanti ketika mouse-nya digerakkan, dia nggak akan berpindah. Nah, tapi kalau kita tekan F4 sekali lagi, nah, posisi dolar ada di 2. Di 2 itu adalah baris, berarti yang dikunci adalah baris. Jadi barisnya nggak bergerak. Jadi dia nggak bisa naik turun. Dia hanya bisa ke kanan kiri, kiri kanan gitu aja. Nggak bisa atas bawah. Nah, tapi kalau saya tekan F4 lagi, nah ini kolom yang dikunci. Nah, kalau kolom dikunci, berarti dia nggak bisa ke kanan kiri. Ya, nah, dia nggak bisa ke kanan kiri. Dia hanya bisa atas bawah. Nah, gitu ya, dikunci dia. Baik, kita perlu yang dikunci semua. Ya, tekan F4 sekali, 4 sekali lagi. Jadi baris dan kolom kita kunci. Kemudian tekan enter. Nah, ini nggak pengaruh. Nah, pengaruh ketika kita copy ke bawah. Klik, kita copy. Nah, itu dia. Kita double klik aja. Nah, ada benar ya. 3 kali 5, benar. Hasilnya 15. 6 kali 5, hasil 30. Jadi seperti itu, ya. Jadi kunci. Kunci baris dan kolom. Oke, baik. Nah, kemudian kita masuk lagi ke, nah itu tadi tentang perhitungan yang sederhana ya sel. Nah, kemudian di Excel itu ada fungsi-fungsi yang memang sudah tersedia yang bisa kita kerjakan, kita panggil langsung sehingga kemudian kita bisa eksekusi dengan sistem dengan fungsi tersebut sehingga kita bisa mengerjakannya langsung. Nah, contohnya seperti ini. Saya hapus lagi nih datanya. Saya buat data baru, misalnya nih asal-asal saya. Jadi 23, misalnya A, B, data A, data B, data C. 23. Atau ya ini kelas A, bisa katakanlah kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, nilai kelas A rata-rata katakan di sini 75, 78, dan 82. Di kelas B itu rata-rata kelasnya katakanlah 65, 77, 68. Dan di kelas C nilai rata-ratanya adalah 84, 80, dan 79. Nah, sekarang kita akan hitung rata-ratanya. Berapa rata nilai di kelas A, B, dan C? Nah, ini kita ketik sini rata. Rumus menghitung rata-rata, kalau yang manualnya adalah sama dengan ya, buka kurung ya. Ini rata-rata nilai pertama ditambah nilai kedua ditambah nilai ketiga, tutup kurung, dibagi berapa data, ada 3 data ya. Bentar.
Nah, berarti nilai rata-rata kelasnya adalah 78,33. Ya, 78,33. Nah, demikian juga untuk yang ini. Ini karena ini udah kita buat si rumusnya, kita tinggal copy aja kemarin. Nah, jadi ini kita perhatikan, nah, ya. Ini juga kita cek ternyata benar. Nah, ini rata-ratanya adalah untuk kelas A 78,33, kelas B 70, dan kelas C 81. Nah, bagaimana kalau nanti datanya banyak ya? Datanya sampai ratusan. Wah, ini nggak mungkin dengan rumus ini. Nah, maka ada satu lagi ya. Jadi di Excel ada sebuah fungsi yang dengan mudah menghitung rata-rata, yaitu dengan fungsi average, ya. Average. Jadi sama dengan aver. Nah, jadi kalau di Excel ini, kalau kalian ketik aja di sini, muncul nih deh. Dia akan menyarankan fungsi apa. Diklik average, kemudian tarik kemari, enter. Nah, hasilnya sama aja. Tapi proses kerjanya lebih cepat ini gitu. Kalau kita copy juga, hasilnya sama juga. Jadi kita gunakan fungsi average. Nah, kita mau tahu berapa nih jumlahnya ya, jumlah nilainya, jumlah kalau jumlah nilai berapa semua. Ya. Jadi kalau cara manualnya sama dengan ya, nilai ini tambah nilai ini manual ya. Tapi dengan rumus, dengan menggunakan perintah sum ya, sum, sama dengan sum, kurung, tarik kemari, enter. Nah, sama aja kan. Nah, sekarang kita bandingkan. Nah, yang di atas ini manual, yang bawah ini pakai perintah sum, yang di atas ini manual. Nah, jadi hasil sama. Jadi lebih mudah kita gunakan perintah sum. Oke, baik. Kemudian berapa sih jumlah datanya? Memang kalau kecil ini gampang ya, kita bisa. Tapi kalau banyak dia ratusan, kita akan bingung menghitung satu-satu. Nah, di Excel ada cara untuk menghitung jumlah data, yaitu perintahnya dari ini jumlah data ya, jumlah data. Jadi perintahnya adalah count ya, count. Jadi sama dengan count, nah, count, tarik kemari, enter. Benar, ada 3 data. Ada 3 data ya. Ini kalau kita copy ke kanan, sama. Atau kita mau menghitung semua bisa juga. Jadi caranya tetap count sama dengan count. Nah, ini dipilih semua. Enter. Berarti ada 9 data. Jadi ketika nanti mahasiswa sekali menghitung data yang besar, jadi jangan manual lagi ngitung ya. Jadi gunakan perintah count. Oke. Baik. Nah, kemudian di Excel juga ya ada sebuah fungsi logika. Ada beberapa fungsi logika ya, tapi yang terkenal yang biasa yang digunakan adalah fungsi if ya. Jadi fungsi if itu adalah fungsi logika ya. Jadi sebuah fungsi if dijalankan ya, dengan cara seperti ini. Sebuah kondisi akan dikerjakan apabila syarat kondisi tersebut terpenuhi. Dan apabila syarat kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka dia akan menuju ke perhitungan yang alternatifnya ya. Jadi dia pakai hitungan alternatif. Jadi contoh gini misalnya ya. Di kelas kalian nilai kelulusan adalah minimal 80. Jadi lulus harus lebih besar atau sama dengan 80. Nah, maka ketika ada seorang mahasiswa dapat nilai 82, nah maka berarti nilai dia di atas dari 80. Artinya dia memenuhi kondisi persyaratan sehingga eksekusi selanjutnya apa? Nah, dia dinyatakan lulus. Tapi kalau nilai 78, maka dia tidak memenuhi syarat. Maka eksekusi selanjutnya apa? Atau perintah selanjutnya apa? Dia tidak lulus. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, baik. Saya akan kasih contoh
saya akan delete ini, saya akan hapus. Nah, kemudian saya akan buat nilai ya, daftar nilai. Misalnya sini matematika, ini mata kuliah ya, matematika, fisika, kimia, apalagi matematika, fisika, kimia, bahasa Indonesia, Indonesia buat tengahnya ya. Nah, ini. Nah, kemudian bahasa Inggris, bisa gini, Inggris, ketika bahasa Inggris, baru biologi, misalnya biologi. Nah, cukup 6 mata kuliah ini saja, atau mata pelajaran mata kuliah ya. Nah, maka nilai mata kuliah. Misalnya matematika dapat 75, fisika dia dapat 70, kemudian kimia dia dapat 75, bahasa Indonesia dapat 80, kemudian bahasa Inggris dia dapat katakanlah 70 juga, dan biologi dapat 75. Nah, ini sebentar saya ganti dulu pakai yang general. Nah, maka kita akan hitung berapa jumlah nilai ini, jumlahnya berapa. Maka kita gunakan perintah sum ya, sama dengan sum buka kurung, tarik, enter ya. Nah, kemudian rata-rata gunakan perintah average, tarik kemari, enter. Jadi rata-ratanya 74,17. Nah, kemudian ya, jadi batas kelulusan ya, jadi batas kelulusan itu adalah 80. Nah, maka kalau secara visual kita lihat dia nggak lulus, tapi kan sekarang kita ingin menggunakan menggunakan program ya, sehingga kita nggak perlu lagi menentukan dia lulus atau enggak, tapi sistem yang menentukan. Nah, jadi statusnya lulus atau tidak. Nah, jadi cara seperti ini, kita gunakan fungsi if sama dengan if buka kurung. Nah, logical testnya apa? Logical test adalah nilai rata-rata harus lebih besar atau sama dengan dari batas kelulusan ini. Ya. Nah, kalau dia terpenuhi maka kita jadi kalau membuat kata-kata di Excel gunakan petik 2 ya. Lulus. Baru koma. Nah, nanti di laptop kalian mungkin tidak sama dengan saya mengenai pemisah kalimatnya atau katanya. Kalau saya menggunakan koma, mungkin kalau di laptop kalian gunakan titik koma. Jadi kalian perhatikan dulu, jangan kalian gunakan cara saya kebetulan koma di laptop saya. Jadi kalau kalian gunakan koma, sementara kalian di laptop minta titik koma, maka hasilnya ya nggak akan ada hasil gitu. Nah, oke, kalau terpenuhi maka dia lulus. Ya, kalau dia di atas 80 maka lulus. Tapi kalau dia di bawah, artinya else, selain dari itu, maka nilainya tidak lulus. Maka nggak usah kita buat lagi if-nya. Kita langsung aja hasilnya adalah tidak lulus. Ya, setelah selesai kita tutup kurung. Nah, ingat, tutup kurung itu, mengenai tutup kurung ini banyak yang belum tahu. Jadi kalau tutup kurung banyak, mungkin sampai puluhan tutup kurungnya. Nah, untuk mengetahui titik kurung yang terakhir itulah kalian lihat aja yang tadi dia warnanya akan hitam. Nah, itu terakhir berarti. Yang lain itu warna-warna nanti ketika dia hitam berarti itu batas. Oke, saya enter. Nah, benar, nyata dia tidak lulus. Ini saya dulu. Nah, dia nggak lulus. Nah, sekarang kalau kita rubah nilai fisikanya menjadi 80. Oke, kemudian nilai matematika katakan 85. Wow, outstanding ya.
Kemudian nilai bahasa Inggrisnya menjadi 80, jago dia bahasa Inggris nih. Nah, biologinya katakanlah 84, calon dokter. Nah, maka kita lihat rata-rata 80,67 dan kita di status dengan dari fungsi if tadi, ternyata dia lulus. Nah, jadi langsung ya, kita nggak perlu lagi lulus enggak, ada langsung di sini muncul lulus. Nah, ini seperti fungsi if. Oke, baik. Nah, kemudian eh, ini tentang nilai ya. Dan ada juga nilai itu biasanya kan kalau di kuliah itu tidak diberikan angka ya. Ini nilai itu biasanya diberikan huruf A, B, B plus, C plus C, ya, dan seterusnya sampai E. Gitu. Nah, kalau itu seperti apa? Bagaimana? Nah, nah baik. Jadi kita sudah siapkan ini, ya, tabel nilainya, ya, tabel nilai, kita buat tabel nilai. Di mana nanti nilainya, nilai E itu di antara 0 dan 45, ya. Jadi 45 itu udah E, 45 itu E. Artinya berarti untuk D nilainya di atas 45 dan lebih kecil sama dengan 55. Ya. Kemudian untuk C nilainya di atas 55 dan minimal 70, ya, lebih kecil sama dengan 70 dan seterusnya. Nah, untuk yang nilai B gitu juga nilainya harus lebih besar dari 70 dan lebih kecil sama dengan atau sorry, lebih kecil dari 80 kalau B, ya. Tapi kalau A nilainya antara 80 dan 100. Nah, gitu. Nah, sekarang kita akan buat fungsi if-nya. Oke, baik kita letakkan di sini. Nanti sini angka ya, nilai angka. Sorry, huruf. Nah, sekarang kita buat sama dengan ya, sama dengan if buka kurung logical testnya ini ya. Klik ini ya, bila nilai D3 lebih kecil sama dengan, nah ini nggak perlu pakai apa, pakai N ya, lebih kecil dengan 45, maka nilainya adalah E. Kita klik ini, kita kunci 4, ini juga yang J10 kita kunci, dan koma, baru if. Nah sekarang nilai D nya N, kita kasih N. N itu untuk jangkauan, jadi antara jangkauan bawah atas gitu ya. Jadi N jangkauan bawahnya ada 45. Apabila nilai ini lebih besar dari 45, dikunci 4, koma, dan nilai ini lebih kecil sama dengan dari 55, oke, tutup kurung, maka nilainya adalah D, kunci. Nah ini juga kita kunci, jangan lupa dikunci, kunci, sudah dikunci, oke, dan koma, if ya, if nilai N lagi, if N ya, if N jika nilai ini lebih besar ya dari 55 ya, dan nilai ini lebih kecil sama dengan 70 kurung, maka nilainya adalah C, kunci. Mana ini kita kunci dulu, kunci. Selanjutnya baru if lagi. Nah untuk nilai B berarti jika ini N lagi, N jika ini nilai ini lebih besar dari 70 kunci, dan nilai ini lebih kecil sama dengan ini, lebih kecil dari 80, enggak sama dengan ya, kecil 80. Nah maka nilainya adalah B, kunci. Ini juga J3 jelasnya dikunci, sudah. Oke, nah
Udah, baru kemudian yang terakhir, jika yang terakhir nggak perlu lagi karena nilainya sudah di luar jangkauan itu. Nah, jadi kalau luar jangkauan yang kita tentukan berarti nilainya adalah nilai terakhir, itu nilai A. Jadi kita yang terakhir tinggal pilih A. Klik A, tekan F4 sekali. Tutup kurung ya, baru. Nah, ini ingat ya, tutup kurungnya sampai kita dapat warna hitam. Ya, satu terus sampai warna hitam. Nah, tuh. Pada warna hitam itu udah batas. Enter. Nah, itu dia. Sekarang kita copy. Ya, sekarang kita cek ya. Nah, 85A, 80A, 75B. Nah, benar ya. Ternyata nilainya A. Benar. Nah, itu fungsi if. Ada satu fungsi lagi yang juga dibuat untuk mempermudah, ya, mempermudah fungsi if ini ya. Jadi kalau fungsi ini agak ribet, agak rumit ketika menyusunnya. Ya. Nah, ada satu perintah lagi kalau kondisi seperti ini, itu yang mudah. Itu nama perintahnya adalah VLOOKUP. Jadi gini, nah, hanya saja bedanya VLOOKUP dia nanti akan menghitung batas bawah. Ya, batas bawah. Jadi contoh seperti ini. Ini kita copy yang batas bawahnya, Ctrl C, kita letakkan di sini aja, Ctrl V, kemudian nilainya kita letakkan di sini, kita copy di sini. Nah, kemudian kita tes di sini ya, sama dengan VLOOKUP. Nah, VLOOKUP, lookup value-nya kita ambil ini, koma, table array-nya kita ambil ini, kemudian tekan F4 sekali untuk dikunci. Kemudian kita ambil nilainya di yang kolom kedua, ini 2. Nah, kemudian kita copy. Nah, alhamdulillah sama nilainya. Jadi lebih cepat juga ya. Nah, oke. Jadi saya pikir itu ya pengenalan kita untuk perhitungan ya Excel. Nah, baik. Selanjutnya kita masuk ke fungsi matrik ya, fungsi matrik. Nah, jadi minggu lalu saya sudah ajarkan tentang perhitungan perkalian matrik ya. Jadi ada matrik, misalnya matrik dikali 3 seperti 2, 3, 5. Ini asal aja saya ya. 6, 7, 9, 12, 10, 8. Kemudian matrik satu lagi adalah 2, 4, 6, 8, 7, 7, apa lagi, 4, 3, 6. Oke, baik. Nah, kita ingin menghitung ya. Jadi minggu lalu sudah saya ajarkan, jadi saya ulangi lagi. Jadi kalau kita ingin mengali ya, kalau menjumlahkan tidak ada masalah. Mengalinya dengan menggunakan perintah mul ya. Jadi kita siapkan dulu, ini sel yang kosong sebanyak ini 9 ya. Kemudian kita klik sama dengan mul, double klik array pertama ini, kemudian koma array kedua ini. Nah, kemudian tekan tombol shift control, tekan enter. Nah, itu hasilnya, hasil perkalian ya. Perkalian matrik ya. Nah, kalau pembagian kita harus menggunakan inverse ya. Nah, cara menghitung inverse matrik gimana? Jadi kalau matriks, katakan ini matriks A. Matriks A, dan ini matriks B.
ya. Nah, kalau kita ingin membagi, berarti matriks A bagi matriks B itu sama dengan matriks A dikali dengan matriks B inverse. Maka kita harus cari matriks B inverse. Nah, caranya kita siapkan dulu sejumlah sel yang diperlukan. Kemudian kita gunakan perintah M, sama dengan M inverse. Itu dia. M inverse. Kemudian kita pilih matriks yang mau dihitung. Kita pilih, kemudian kita tekan tombol shift control tahan, kemudian tekan enter. Nah, itu adalah inverse matriks B. Nah, maka pembagian matriks A bagi matriks B adalah ya ini matriks A bagi matriks B sama dengan adalah perkalian antara matriks A dan matriks inverse dari B. Jadi kita siapkan juga lagi. Kemudian kita M-mulkan. M-mul. Kita ambil array pertama, koma, kita ambil array kedua. Baru tekan tombol shift control ditahan, enter. Nah, inilah hasilnya pembagian matriks. Nah, di matriks A bagi matriks B sama dengan matriks C. Maka untuk membuktikannya, matriks C dikali dengan matriks B, hasilnya harus matriks A. Kita buktikan coba ya. Kita coba buktikan. Kita M-mulkan. Di matriks C, M-mul lagi. Matriks C ini, koma dikali matriks B. Kemudian kita tekan tombol shift control tahan. Nah, itu dia hasilnya A. Benar ya. Berarti perhitungan kita benar. Nah, saya pikir itu aja pukulan kita hari ini. Saya berharap kalian mau mencobanya di rumah, dilatih ya, berarti berulang-ulang, jangan hanya sekali aja ya, berarti berulang-ulang sehingga memahami benar, ya, mengerti benar cara penggunaan Microsoft Excel untuk operasi matriks. Baik, demikianlah materi perkuliahan kita hari ini yang membahas tentang operasi matriks dengan menggunakan dengan bantuan Microsoft Excel pada pertemuan ketiga perkuliahan metode elemen hingga ini. Saya berharap kalian mau melatihnya lagi di rumah, menonton kembali video pembelajaran ini berulang-ulang supaya memahami, kemudian mencoba dilatih menggunakan laptop masing-masing, dilatih atau bersama-sama berkelompok, lebih bagus lagi berkelompok sehingga mudah memahaminya, ya, lebih mudah memahaminya. Dan kemudian nanti kalau ada pertanyaan silahkan ajukan pertanyaan di chat WA, ya, chat WA. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Nah, kemudian boleh juga tulis komen yang membangun di kolom komen video ini. Semoga video ini memberi manfaat untuk mahasiswa sekalian dan bisa memancing kreativitas dan inovasi dari mahasiswa sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap mohon dukungannya untuk channel ini, untuk video ini dengan like videonya dan subscribe channel YouTube saya. Terima kasih atas perhatian kalian. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.